Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah zuhur Masjid Al-Jabbar yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah 3 hari lagi pada hari Jumat tanggal 6 Juni bertepatan dengan 10 Zulhijjah. Kita akan menunaikan ibadah salat Idul Adha dan kemudian kurban diiringi dengan 3 hari tasyrik berikutnya. Pada bulan Zulhijjah ini jamaah semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kiranya salah satu cerita yang paling sering kita dengar dan dengan demikian juga paling sering diungkap oleh para kiai kita, oleh para ustadz dari mimbar yang terhormat ini, salah satunya adalah surah As-Saffat ayat 102 tadi. Jamaah semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. As-Saffat 102 menceritakan tentang dialog Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Ismail, putra dari Nabi Ibrahim. Jamaah semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, maka tatkala putra yang dicintai, yang disayangi, yang memang doa beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli minas salihin, karena sampai usia 90 tahun beliau juga belum dikaruniai oleh Allah dengan putra satupun juga. Nabi Ibrahim meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli minas salihin. Jamaah semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Doa Nabi Ibrahim diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi anugerah, menjadi nikmat yang tiada taranya. Fabasyarnahu bi ghulamin halim. Allah mengkaruniai Nabi Ibrahim dengan seorang putra, dengan seorang anak. Nikmat yang tiada tara dirasakan oleh Nabi Ibrahim, Ismail. Dan kemudian pada ayat 102-nya tersambung dengan ayat yang kami bacakan tadi. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya. Ketika anak yang dicintai itu, anak yang ditunggu-tunggu kelahirannya itu, mulai remaja, tumbuh menjadi seorang anak yang menjadi harapan bagi orang tuanya, harapan bagi Nabi Ibrahim. Pada saat dia juga sudah punya kekuatan fisik. Jamaah semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itulah ceritanya kemudian mengalir menjadi lebih memberikan getar yang luar biasa pada kita. Ibrahim kemudian sampaikan kepada putranya, ya bunayya inni ara fil manam. Anakku sayang, anakku yang tercinta, sesungguhnya aku bermimpi, dan di dalam mimpi itu anni azbahuka, aku menyembelihmu.
Hadirin yang semoga dimuliakan Allah. Yang juga luar biasa adalah jawaban dari putranya Ismail itu. Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahku, laksanakan perintah Allah itu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Engkau akan mendapatkan aku sebagai orang yang sabar, insyaallah. Hadirin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cerita itu cerita yang terulang-ulang terus. Terutama pada bulan Zulhijjah, cerita ini diulang-ulang terus. Dan tidak ada bosannya. Di dalam Al-Quran sudah 14 abad cerita itu termaktub. Sejak diwahyukan sampai hari ini sudah 14 abad lebih. Setiap saat kita mendengarkan cerita itu, selalu telinga kita ingin mendengarnya. Jamaah semoga dimuliakan Allah. Ini bukan hanya sekedar sebuah peristiwa sejarah. Tetapi ini adalah sebuah peristiwa yang kemudian direkonstruksi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memang agak relatif panjang itu di dalam surah As-Saffat ayat 100 sampai 119 itu. Dia menjadi cerita yang simbolik bagi kita. Dia menjadi cerita dengan pesan-pesan spiritual yang kaya sekali. Kenapa kita masih mau mendengar cerita yang seperti ini? Karena dia penuh dengan pesan-pesan moral yang kuat sekali untuk kita. Kenapa kita nggak pernah bosan mendengar cerita ini? Karena pesan-pesan sosialnya sangat kaya bagi kita. Ini bukan hanya sekedar cerita historik masa lalu. Ini juga adalah cerita tentang kita hari ini. Ini juga adalah sebuah cerita tentang kemanusiaan di masa yang akan datang. Jamaah semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inna a'tainakal kautsar. Fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Surah Al-Kautsar yang pendek ini, yang rata-rata kita hafal di samping surah Al-Ikhlas. Ini biasanya surah yang juga kita hafal sekali. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami sudah memberimu nikmat yang sangat banyak sekali. Struktur penjelasan yang seperti ini itu hampir sama dengan surah Saffat ayat 100 sampai 119 tadi. Bukankah Nabi Ibrahim memang diberi nikmat dulu oleh Allah Subhanahu wa taala? Fabasyarnahu bighulamin halim. Doanya diijabah. Nabi Ibrahim diberi nikmat, diberi karunia, dianugerahi dengan anaknya Ismail itu. Dan pada siang hari ini, jamaah semoga dimuliakan Allah, bapak-bapak dan ibu, pada siang hari ini Allah juga meminta kita sejenak coba diingat kembali dalam kesibukan kehidupan kita. Pada siang hari ini, coba diingat kembali. Coba dipanggil kembali seluruh pengalaman kemanusiaan kita ini. Bukankah benar apa yang dikatakan oleh Allah? Bahwa sesungguhnya nikmat anugerah yang diberikan kepada kita itu sudah terlalu banyak. Sama dengan Ibrahim tadi, beliau diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jemaah semoga dimuliakan Allah, falamma balagha ma'u sa'ya, ketika kenikmatan itu ada di puncak, ketika anaknya usia remaja. Sama juga mungkin dengan kita saat ini. Ibrahim mengalami itu, hari ini kita juga punya pengalaman yang barangkali tidak sedahsyat Ibrahim, tetapi juga punya pengalaman yang hampir sama. Nikmat yang kita terima sudah terlalu banyak. Maka Allah kemudian di ayat keduanya, fashalli li rabbika wanhar. Allah memerintahkan kepada kita, salatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Jamaah semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi bagi kita cerita Ibrahim ini karena endingnya sudah tahu. Bahwa kemudian Ismail diganti dengan seekor kibas yang besar.
wa fadainahu bidzibhin azim. Kita udah tahu cerita akhirnya. Tetapi bukankah pada saat itu Ibrahim tidak tahu? Kita sudah tahu seluruh ceritanya. Akhir dari cerita itu kita sudah tahu. Tetapi bukankah Ibrahim nggak tahu itu sebetulnya? Pada waktu dia kemudian menyampaikan kepada anaknya, dia tidak tahu bahwa Allah akan menggantikan itu dengan kibas yang besar. Tetapi Ibrahim tidak sama sekali gamang dan menunda-nunda waktu untuk bicara dengan anaknya dan untuk mengeksekusi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah semoga dimuliakan Allah. Saya juga ingin menyampaikan hal yang sama. Bisa jadi di antara kita masih ada yang gamang, ragu. 2,5 juta, 3,5 juta, 5,5 juta, 9 juta yang akan kita keluarkan untuk berkorban. Fasholli li rabbika wanhar. Membuat kita gamang dan ragu. Nanti bagaimana uang sekolah anak saya? Nanti bagaimana cicilan rumah saya? Nanti bagaimana cicilan ini? Bagaimana utang ke sana? Kita gamang dan ragu. Kita lupa nikmat yang diberikan oleh Allah sudah terlalu banyak pada kita ketika kita ditagih oleh Allah. Memang para ulama mengatakan perintahnya sunnah muakkadah. Meskipun ada yang beristinbat bahwa itu wajib, tapi rata-rata sunnah muakkadah. Kita berada pada posisi Ibrahim setelah menerima mimpi itu. Dan Ibrahim tidak menunda-nunda waktu. Tidak gamang, tidak ragu, secepatnya bicara dengan anaknya dan mengeksekusi itu. Jamaah semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tauladani Nabi Ibrahim. Hanya orang yang bertauhid yang bisa seperti Ibrahim. Sesuatu yang paling dicintai, yang paling disayangi. Dengan segera dia eksekusi untuk disembelih. Itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang bertauhid. Kita yang masih punya dana, kita yang masih punya simpanan, kita yang masih punya celengan, jangan ragu untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah semoga dimuliakan Allah. Terakhir kata Allah, seandainya nanti keraguan-raguan, kebimbangan kita untuk berkorban itu terselesaikan dan kita eksekusi, Allah kemudian mengingatkan kita dalam surah Al-Hajj 30. Daging dan darahnya itu enggak akan sampai kepada Allah. Bukan daging dan darahnya itu yang sampai kepada Allah. Walaki yanalu at-taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan yang menjadi basis keputusan kita untuk beribadah kepada Allah, untuk menunaikan wanhar. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.